brother. Halo, Siap. Gimana nih kabarnya nih? Baik. Weh, Ya, bro. ini motornya ganteng sekali ini. Cepat masker ya, bro. Yoi, biar kelihatan muka mempesonanya, bro. Gimana, bro? Ini motor apa, bro? Ini motor Benelli Patagonian Eagle 250, bro. Oh iya. Sebelumnya juga aku pengen memperkenalkan temen aku ini namanya Bro Uki. Siap. Oke, kali ini kita akan mereview motor dari Bro Uki, yaitu Benelli Patagonian Eagle tahun berapa? Tahun ini aku beli tahun 2019 akhir. Tahun 2019 akhir. Untuk customnya sendiri, ini Itu modelnya beli apa? langsung nggak lama langsung aku custom. Oh, jadi Jadi beli baru langsung beli baru di langsung custom di ya? custom. Cari-cari model, Oh. terus cari-cari referensi, akhirnya ketemu, akhirnya udah langsung aku custom nih. Oh, custom. Customnya di mana nih? Sebutin. Nah ini customnya juga lumayan jauh sih. Nggak bingung nyari, waktu itu bingung, akhirnya ketemu di Jombang, Yaitu di Gondes Custom. GD Mantep. Zeta Custom ya, GD Kondes Zeta. Custom ya, mantap ya. Emang hasilnya juga rapi, padat dan mempesona tentunya. Ya, puaskan lah. Oke. Puas banget berarti ya. Alhamdulillah. Oke. Ya udah kalau gitu aku review dulu motornya. Siap, monggo, bro. Jangan lupa dibawa helmnya. Oke, thank you, Mas. Thank you ya Bro Uki ya. Oke, kalau gitu aku review dulu motornya. Siap. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Jose di sini. Kali ini kita akan mereview motor Benelli Patagonian Eagle. Motor ini juga masih sangat fresh. Untuk tahunnya motor ini tahun 2019. Nah, kali ini untuk modifnya ini beraliran bobber ya. Jadi motor ini atau boleh dibilang street bobber lah kalau teman-teman yang lain ngomongnya seperti itu. Oke, kali ini kita akan mereview dari depan dulu. Yang pertama kali kita akan review adalah dari depan dulu teman-teman. Yang pertama, boleh teman-teman lihat sendiri untuk tampilan depannya yang pasti sudah terlihat mencolok, yaitu adalah untuk shockbreakernya sendiri. Karena apa? Karena Benelli Patagonian Eagle itu untuk sektor depannya, untuk shockbreakernya memakai shockbreaker teleskopik teman-teman. Nah, di sini udah di custom dengan menggunakan shockbreaker upside down yang dicopot langsung dari Yamaha R25 teman-teman. Untuk dari segi tampilan, boleh teman-teman lihat, ini juga sudah langsung menambah aura atau mempertegas aliran motor street bobber itu. Nah, untuk bagian atas, langsung kita lihat untuk bagian atas untuk stang dirubah menggunakan stang fat bar, copotan motor trail. Nah, aftermarketnya motor trail. Jadi untuk kesan lebarnya ini menambah kesan aura kegantengan yang tentunya membuat motor ini menjadi lebih nyaman untuk dari segi handling. Jadi boleh teman-teman lihat sendiri nih, ketika aku naiki posisi ridingnya kan, jika motor itu stangnya lebih lebar tentunya pasti lebih ringan untuk handling motor ini. Nah, untuk spion di sini udah memakai spion aftermarket atau bermodel jalu handbar biasanya bilangnya. Nah, ini untuk spion jalunya sendiri. Dan untuk hand gripnya dia juga memakai hand grip aftermarket dengan ulir ya teman-teman ya, adsen ulir ya di sini. Nah, untuk spion dan hand grip ini juga banyak banget dijual di toko-toko aksesoris motor custom. Untuk dari area pengereman atas, master rem depan atas ini masih memakai master rem dari Benelli, dan untuk handle untuk ini untuk koplingnya sendiri juga masih memakai original punya Benelli. Nah, setelah itu kita lari ke atas. Nah, boleh dilihat teman-teman, untuk speedometernya sendiri ini juga sudah memakai speedometer yaitu semi digital. Karena apa? Karena untuk menambah kesan maco itu sendiri, untuk yang punya Bro Uki masih memakai speedometer yang analog teman-teman untuk area atasnya. Nah, untuk area bawahnya ini dia memakai speedometer digital, yaitu yang menunjukkan untuk kecepatan, untuk bensin, dan untuk gear position. Itu jadi menambah kesannya maco sekaligus modern teman-teman. Nah, kita lari dari atas, kita lari ke tengah. Nih, pasti teman-teman bertanya-tanya nih, untuk
sektor lampu depannya ini berbeda dengan demaker biasanya. Karena apa? Untuk demaker yang satu ini dia menggunakan demaker dari Harley Davidson Viro teman-teman. Jadi untuk modelnya sendiri dia juga pipih, lebih lonjong, sedikit lonjong, dan tentunya menambah kesan ganteng dan mempertegas aura dari street bobber. Nah, untuk ini boleh dibilang ini kupingan lampunya. Nah, untuk kupingan lampunya ini juga memakai aksesoris aftermarket yang tentunya juga banyak dijual di toko-toko aksesoris motor custom. Oke, setelah dari atas kita langsung turun ke bawah teman-teman. Untuk spakbor depan ini custom juga by GDZ Custom, yang tentunya aku suka banget nih untuk tampilan dari spakbor depannya. Boleh teman-teman kita lihat sama-sama nih. Untuk spakbor belakangnya kan biasanya kan ini untuk area depan dan belakang ini cuma satu aja untuk platnya, penopangnya. Nah ini dia memakai dua teman-teman. Terus ada dikasih adsen lubang-lubang dengan bentuk segitiga, ini menambah kesan yang modern dan street bobber lah istilahnya seperti itu. Menambah kesan modern dan sporty guys. Nah untuk tampilan roda depan biasanya kan teman-teman sukanya kalau untuk street bobber itu memakai velg jari-jari, tapi Bro Uki ini ngomong sama aku bahwa aku kan tanya, bro kenapa kok nggak pakai untuk velg depan belakang, kenapa nggak pakai jari-jari? Dia bilang aku pengennya tampilan motor ini klasik tapi modern. Jadi untuk tampilannya ini memang klasik, street bobbernya ini memang klasik tapi juga modern, sesuai dengan umur Bro Uki yang masih milenial, muda belia. Nah itu makanya di sini disematkan velg palang yang memakai velg dari Ninja, tapi ini yang aftermarket. Jadi dia untuk lebar ininya, lebar velgnya dia lebih lebar. Untuk ringnya masih menggunakan ring 17, dan untuk bannya dia pakai ban Pirelli Scorpion berukuran 120 per 80 teman-teman untuk sektor depan. Oke, dari sektor depan kita udah selesai ya. Langsung kita lari ke sektor tengah nih. Untuk sektor tengah atas yaitu tangki masih menggunakan tangki original bawaan dari Benelli Patagonia Nickel. Nah, yang menarik di sini itu adalah detailingnya teman-teman. Jadi untuk di sini ya sama GDZ Custom disematkan plat di tengah-tengah ini, senternya ini. Terus ini ada aksen baut-baut bintang yang menambah kesan maco, dan yang lebih unik lagi di sini itu ada aksen bulat-bulat teman-teman. Nah, detail-detail seperti ini nih yang menurut aku sangat oke dan sangat menambah kesan maco dari motor Benelli ini. Oke, setelah dari atas kita ke tengah. Nah, ke tengah kita ke sektor mesin. Untuk sektor mesin ini sendiri dia masih menggunakan mesin standar bawaan dari Benelli Patagonia Nickel. Untuk karburatornya dia juga masih pakai standar, tidak di bore up. Jadi memang karena motor ini standarnya juga sangat cukup, bahkan lebih dari cukup untuk dipakai di jalanan Indonesia teman-teman. Untuk ratingnya, rating depan dipindahkan ke belakang atau sejajar dengan mesin. Nah untuk ratingnya ini menggunakan rating aftermarket yang juga banyak dijual di tempat-tempat aksesoris motor. Nah itu. Nah setelah dari sektor mesin teman-teman, boleh kita lihat untuk sektor tampilan tengah bawah yaitu footstep-nya. Footstep masih menggunakan original dari bawaan Benelli, karena footstep ini juga masih sangat cocok dengan tema custom kali ini yaitu street bobber ya teman-teman. Dan untuk posisi ridingnya sendiri, motor ini tuh sangat nyaman teman-teman. Nah boleh dilihat untuk posisi ridingnya dengan stang lebar, dengan kaki yang sedikit selonjoran, ini menambah posisi riding yang sangat oke dan sangat enak banget untuk dipakai dalam kota maupun kita untuk touring keluar kota. Nah untuk tampilan dari knalpot, untuk knalpotnya sendiri adalah custom by GDZ Custom dengan dipadu adanya wrapping di depan. Ya, ini untuk mengurangi panas dari mesin yang dikeluarkan mesin untuk knalpotnya atau meredam panas ya. Nah untuk aliran knalpotnya ini boleh dibilang juga segaris dengan konsep street bobber itu sendiri. Atau boleh teman-teman lihat kali ya, di beberapa ada motor Triumph itu yang juga
menggunakan knalpot seperti ini, Triumph Bobber itu ada, teman-teman bisa lihat di Google nanti. Nah, untuk suara dari knalpot ini sendiri juga sangat enak teman-teman. Nanti kita akan perdengarkan ya, kita akan perdendangkan. Nah, setelah dari depan ke tengah, terus tengah bawah, kita ke tengah bagian sini. Untuk tutup akinya sendiri, ini juga masih menggunakan original by motor Benelli ini. Jadi untuk tampilan tutup akinya ini juga menurut aku juga sangat oke teman-teman. Ini juga menambah kesan padat dan ganteng juga. Nah, untuk joknya ini adalah salah satu yang paling aku suka. Untuk joknya ini sendiri memang pipih, busanya tidak terlalu tebal, tapi untuk sektor kenyamanan ini yang paling aku suka. Karena apa? Teman-teman bisa tahu sendiri, pantat aku sebesar ini pada saat aku naiki. Nah, ini yang membuat sangat oke banget. Selain kita naik motor itu juga gaya, kita kan tentunya juga membutuhkan kenyamanan. Ini adalah salah satu motor yang di custom yang mengedepankan sektor kenyamanan. Jadi motor ini sangat bisa sekali kita ajak touring jarak jauh, dan tentunya juga sangat akan enak untuk kita tunggangi karena posisi ridingnya enak. Untuk joknya juga lebar nih, posisinya oke, jok lebar. Nah, biasanya kan banyak toh teman-teman di rumah yang tanya, untuk motor itu kan pengennya kita suaranya oke, tapi juga bensinnya irit. Ini adalah salah satu opsional kalau teman-teman pengen punya motor dengan suara gahar, tampilan oke, dan bensinnya irit. Oke, kalau gitu kita langsung lari ke sektor belakang. Nah, untuk sektor belakang yang pasti kita lihat pertama kali adalah shockbreakernya. Untuk shockbreaker itu sendiri dia masih menggunakan original dari Benelli Patagonian Eagle. Cuma untuk kekerasannya memang diatur sedikit lebih keras untuk mengejar tampilan supaya spakbor belakang dan ban ini jaraknya tidak terlalu panjang atau jauh. Karena memang untuk tampilan street bobber ini memang harus shockbreaker dan ban ini harus istilahnya berdekatan atau satu jari teman-teman. Nah, ini salah satu keunggulan dari motor ini, meskipun joknya joknya juga udah dirubah, terus shockbreakernya udah dikerasin, tapi masih sangat enak dan sangat nyaman untuk kita gunakan motoran di kemacetan ataupun saat touring teman-teman itu. Nah, untuk ratingnya juga sama dengan rating depan, menggunakan aftermarket. Untuk tampilan dari spakbornya sendiri ini adalah spakbornya setengah atau separuh dari ban, yang itu mempertegas konsep dari street bobber teman-teman. Ini juga handmade by GDZ Custom. Nah, untuk sektor belakang, untuk bannya dia memakai ukuran 180 per 80. Ini untuk menambah kesan gahar dan mempertegas aura street bobber yang memakai, memang harusnya bannya itu bobber itu bannya memang lebar-lebar teman-teman, atau boleh dibilang gabut lah istilahnya, supaya gambut lebih bilang padat gitu, untuk menambah kesan padat itu sendiri. Nah, untuk sektor velg juga senada dengan sektor depan, menggunakan velg yang berbentuk ninja, tapi ini aftermarket. Karena apa? Karena dia ukurannya lebih lebar. Untuk piringan cakram belakang dia juga menggunakan ninja. Dan untuk rem belakang dia sudah menggunakan rem Brembo teman-teman. Untuk lampu belakangnya dipindah di sebelah kiri yang menjadi satu dengan plat nomor, tatakan plat nomor. Jadi mempertegas kesan street bobber itu sendiri, dan auranya itu aura nakal tapi tetap sopan. Nah, oke, buat teman-teman yang kepingin mendengarkan suara becek dari motor Benelli Patagonian Eagle ini, yuk sama-sama kita perdengarkan teman-teman. Oke, nah, siap ya. 1, 2. Nah, ini adalah suara dari motor Benelli Patagonian Eagle yang sudah di custom street bobber dari GDZ Custom. Ini suara knalpotnya teman-teman. Nah, gimana? Suaranya cukup membuat tambah menetes ya dan becek.
Nah, pasti teman-teman di rumah juga bertanya-tanya nih, kenapa suara motor ini mirip dengan suara 4 silinder. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari Benelli Patagonian Eagle ini. Karena apa? Karena untuk 2 silindernya ini menghasilkan suara 4 silinder teman-teman. Atau biasa kalau teman-teman biasa ke Cangar atau ke pasar Keputaran pasti sering mendengarkan pickup Grand Max yang di custom dan menyerupai ini suara knalpotnya. Ya, itu yang membuat berbeda dari motor ini atau motor twin lainnya. Itu. Nah, untuk motor ini sendiri sama Bro Uki dengar-dengar akan dijual teman-teman. Nah, untuk harganya sendiri boleh langsung nanti aku kasih kontak di deskripsi, kontak nomor aku buat teman-teman bisa langsung menghubungi aku karena sama Bro Uki diserahin ke aku untuk masalah jual belinya. Itu. Jangan khawatir, dipastikan ada diskon menarik buat teman-teman yang mau ngambil motor ini di bulan Ramadan yang sangat indah ini kan bulannya. Nah, kapan lagi kalian bisa ngabuburit mengendarai motor baru dengan konsep yang sudah jadi? Karena apa? Karena boleh kita punya uang tapi untuk beli motor yang udah seperti ini itu butuh waktu teman-teman. Bukan hanya uang tapi butuh waktu. Karena apa? Untuk custom itu kan juga memakan biaya dan waktu teman-teman. Nah, kalau untuk teman-teman yang kepengen langsung ingin mengendarai motor ini, boleh langsung dipinang teman-teman. Udah jadi, konsepnya juga sudah dapet, untuk tampilannya juga sudah keren. Nah, oke, segitu dulu vlog kita kali ini mengenai motor Benelli Patagonian Eagle tahun 2019. Motor ini sangat low kilometer karena motor ini nggak pernah dipakai buat touring keluar kota, karena yang punya cuma dipakai buat jalan-jalan ke Indomaret terdekat. Itu. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Hosea di sini. Bye bye. Terima kasih teman-teman.